dengan cara men-tap-tap ya, men-tap-tap tombol suka atau ada tanda love-nya itu ya. Itu adalah tombol suka ya. Teman-teman bisa tap-tap layarnya, layar suka. Jangan salah pencet ya, apalagi pencet tombol gas, jangan. Ini tombol tamu ini ya, multi gas ini kalau kalian pencet Anda akan ke sini loncat. Ini khusus tombol ini tombol yang dipencet untuk naik ke sini membantah argumen saya gitu ya. Sementara teman-teman yang suka itu tap-tap layar di sini. Dan juga bisa bagikan atau share ya, bagikan. Bagikan siaran ini kepada siapa saja yang kalian anggap perlu mendengarkan siaran ini. Jangan bagikan kepada saya loh ya. Udah tahu siaran saya dibagiinnya kepada saya gimana? Bagiinnya kepada orang lain begitu ya. Ada saja kelakuan penonton ini loh. Ada saja. Udah tahu siaran saya dibagiinnya ke saya, ini gimana? Ya, bagiinnya kepada orang lain. Udah tahu yang bikin acara saya, udah bagiin ke saya gimana? Gitu. Ya. Itu sama saja gini, kalau ada orang bagi-bagi beras gitu kan. Harusnya dibagiin ke orang lain kan. Jangan dibagiin ke saya lagi. Gitu ya. Kadang-kadang kelakuan penonton ini memang suka aneh-aneh gitu. Apa memang terlalu berasal dari tahun 50-an sebelum ada internet atau bagaimana? Gitu ya. Oke ya, teman-teman sekalian, kita memulai acara kita. Kita undang yang muslim-muslim ya. Yang Kristen jangan mengajukan permintaan naik. Oke? Oke, kita coba naikkan ya. Ada muslim di sini. Kita naikkan yang nama-namanya asli saja ya. Nama asli, akun asli begitu. Kalau namanya tidak asli, akun palsu begitu ya. Kita ini. Sebentar, Bang Bara 12. Suara-suara kalau dari nama-namanya saya kayak kenal. Bara 12 nih kayaknya saya kenal, itu teman saya sekolah kayak gitu. Halo Bara. Shalom, Horas Akadongan Bang. Yo, halaki kana sudina. Salam kenal dari anak NTT Bang. Oke. Orang NTT Bang, merantau aku di Kota Malang. Oke. Aku senang ya Bang. Oke Bang, saya turunkan dulu ya Bang ya. Oke siap. Hati Bang, hati godang Horas. Sama-sama Bang, sama-sama. Kalau dari namanya, kalau dari suaranya saya nggak kenal, tapi kalau dari namanya persis kayak saya punya teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada sebentar. Kita kasih naik ada Roni. Oke, kita kasih naik Roni. Roni Alfred Saputra. Selamat malam Bang Roni Alfred Saputra. Halo? Oke, karena tidak saya sapa diam saja, jadi kita turunkan ya. Kita masih berharap masih ada satu orang ya. Kita masih berharap di bawah kolong langit ini masih ketinggalan satu orang Islam yang memang mengerti ajaran agama. Karena teman-teman ya, jam terbang saya dalam diskusi lintas iman itu sudah kurang lebih 13 tahun, teman-teman. Ya, dari zaman-zaman 2012-an kurang lebih. Saya sudah berdiskusi lintas iman secara intens begitu dengan orang-orang muslim. Nah, selama pengalaman saya itu, saya menyimpulkan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada orang Islam yang mengerti agama Islam. Gak ada. Kalau seandainya dia mengerti ajaran agama Islam, maka dia sudah dekat kepada pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut.
Begitu. Kalau seseorang itu mengerti ajaran agama Islam, begitu. Ya. Itu bukan hanya asal statement, teman-teman ya. Itu pengalaman saya karena saya sudah 13 tahun berdiskusi dengan orang-orang Islam dan memang selalu begitu, teman-teman. Tapi saya masih percaya. Saya masih percaya masih ada 1 atau 2 orang Islam yang mengerti ajaran agama. Masih ada 1 atau 2 orang. Dan itu saya berharap ketemu dengan orang tersebut ya, seperti itu. Ada Suro Eatan. Selamat malam, Suro Eatan. Selamat malam. Ya, Suro Eatan, apakah Anda seorang Muslim? Saya Muslim. Silakan, nyalakan kamera. Mari kita berdiskusi. Silakan. Oke. Ya. Saya sudah lama, sudah lama antri. Ya, belum naik. namanya kan yang mau naikkan, Bang. Yang mau naikkan banyak, Bang. Masa langsung naik langsung. Ya. Sebenarnya saya udah bilang begini, teman-teman saya yang Kristen jangan naik. Karena kalau mereka naik itu nutupin, Bang. Nutupin antrian. Tapi ya suka ngeyel gitu loh. Ya. Itu yang bikin lama. Silakan. Oke. Tema kita ini, Bang. Oke. Muslim punya 2 rob. Tapi nggak sadar. Karena apa? Karena membaca Quran tanpa tahu artinya. Itulah orang Islam. Saya Muslim, persis. Bang. Gimana? Saya Muslim. Saya iya. paham. Anda tidak sadar saya kan juga punya paham 2 rob Bible. kan? Gimana? Saya juga paham Bible loh. Ini kan orang Islam nih kan? Ini nih. Yang dibahas Quran tapi lari ke Bible. Ini gimana sih? Bukan. Maksud saya paham Islam, saya juga paham Bible gitu loh. Ya, maksudnya sebelum gitu. kita nggak bahas Anda paham Bible atau enggak. Gini loh. Orang Islam itu tidak sadar kalau Muslim itu punya 2 rob. Kenapa tidak sadar? Karena membaca Quran tanpa kalau soal baca rob, artinya. Banyak. Prabowo Oke, baik. Itu juga rob. Gimana? Prabowo juga rob loh. Prabowo juga rob. Oke, baiklah. Coba pengakuan dulu yuk. Ini gimana? Saya Sebentar. juga rob. Ini kan banyak ngerekam nih. Banyak teman-teman yang ngerekam. Coba saya agak jauh sedikit. Iya, agak jauh sedikit. Rumah tangga. Iya, agak jauh sedikit. Agak jauh sedikit. Nah, stop. Oke. Coba di Iran atau di Palestina atau di mana? Kita bikinlah di Arab. Oke. Di Arab ada umat Muslim nggak? Banyak. Apakah Prabowo robnya umat Muslim yang di Arab sana? Kamu bangsa mana? Indonesia atau bukan? Saya bilang umat Muslim. Aduh, memang berat. Loh, ya enggak. Maksudnya kan begitu. Sulit ini saudara. Kan begitu. Rob itu boleh siapa? pimpinan, Robnya boleh Tuhan. Umat Muslim. Iya. Boleh juga orang Arab itu kasih Prabowo sebagai Rob, boleh juga. Ya Apa udah, salahnya? apakah seluruh umat Muslim di Arab patuh taat tunduk kepada Prabowo? Boleh juga, bisa kalau dia di sini. Boleh juga. Kalau dia di Indonesia, iyalah. Yang ngomong mereka di Indonesia siapa? Loh, kamu kan sulit kan? Sulit, saudara-saudara. Ya tidak, yang sulit itu Anda. Gini loh, dengar ya, Suro, dengar pelan-pelan. Saya paham, supaya pertanyaan Anda saya paham. Saya tahu Anda itu kan sering membenturkan kepala ke ubin, jadi agak sedikit sulit mikirnya. Ya tidak gini, sulit buat saya. Gini ya. Tidak sulit. Dengarkan. Anda Suro, coba dengarkan. Memiring-miringkan artinya ya, itu. Coba dengarkan gini ya. Di Arab, nggak usah di Arab lah. Di teman saya di sini orang ada seorang Arab, Muslim. Orang berada di Arab, coba lah. Orang Arab, di negara Arab. Orang gitu Arab di negara Arab. Taruhlah presiden Arab Muslim nggak? Raja Arab Saudi. Muslim. Apakah dia menjadikan Prabowo sebagai robnya? Lah raja Arab itu rob loh. Nah, Yang
Raja Arab itu rob loh. Nggak nyambung kan? Loh, nyambung. Anda yang tidak nyambung. Saya tanya, apakah Anda yang tidak Raja nyambung. Arab Rob kan itu menjadikan pimpinan. Prabowo sebagai robnya? Rob kan pimpinan. Raja Arab juga pimpinan. Rob juga dia. Berat. Kamu kepala rumah tangga. Kamu kepala rumah tangga. Oke lah, Kamu oke juga lah. Iya. rob. Gini, Nah, menurut kamu Raja Arab itu patuh rob. nggak sama Prabowo? Raja Arab itu rob juga. Botol setengah mati. Udah, kamu ke laut sana. Botol. Kok botol? Botol setengah mati. Yang ditanya, apakah Raja Arab yang Muslim itu taat, tunduk, takluk sama Prabowo? Botol setengah mati. Jadi teman-teman, seorang Muslim itu taat, takluk, tunduk kepada anaknya Aminah, bukan kepada Prabowo. Nekat yang nyata. Oke, kita masih berharap ya. Setidak-tidaknya ada orang Muslim lah yang nyambung kalau diajak ngobrol. Ya, nyambung gitu. Nggak nyambung dia. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Ada sebentar ya. Coba kita kasih naik, ada Zibril. Coba Jibril. Pakai Z. Zibril pakai Z. Iya, selamat malam saudara Zibril pakai Z. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo. Ya, selamat malam. Edis Selamat malam. PA. PA? Iya, emang PA. PA Kok ini. bisa? Sebentar, Bang. Iya. Kok bisa Anda bilang saya PA? Iya, lu argumen kalau Tenang sama dulu, yang Bang. pintar lu Tenang dulu. turunin. Napas. Jangan ngos-ngosan. Tenang. Tarik dulu, tarik napas. Hembuskan. Enggak, emang udah begini, gayanya udah begini. Dimanapun berada. Jangan ngos-ngosan. Slow, Bang. Tenang. Masih banyak waktu. Tenang. Ada ngos-ngosan. Kalau lari, ngos-ngosan. Selama Anda menunjukkan argumen-argumen bantahan akademis ilmiah, saya akan Sekutang enak, pertahankan sekutang. Anda di sini. Sekutang Coba. enak, sekutang. Sambil makan minum sekutang enak. Iya, Dingin, terserah lah. dingin. Boleh. Nggak apa-apa. Santai saja. Kenapa Anda bilang saya PA? Ya karena asumsi sampean sama kayak orang PA. Asumsi apa contohnya? Ya banyak. Tadi masalah Rob. Rob itu kan ada dua asumsi. Bisa kepada pemimpin, bisa kepada Tuhan. Oke, berarti Muhammad Rob nggak? Tujuannya apa? Sebentar, berarti Muhammad Rob bukan? Ya pemimpin. Oke, Rob atau bukan? Jawab, Rob atau bukan dia? Iya Rob. Sebagai asumsi Allah Rob atau pemimpin. bukan? Kepada Tuhan. Allah Rob atau bukan? Ditujukan ke Tuhan. Kan Robnya botol kan? Tuhan. Kan nih, ditanya apa dijawab? Tadi kamu sudah mengakui Itu Muhammad ada itu dua Rob. fungsi. Pertanyaan Rob selanjutnya, itu. apakah Allah itu Rob? Rob itu ada dua fungsi tergantung. Nanya kemana? Mau 3 fungsi, mau 5 fungsi, saya nggak peduli. Pertanyaan saya, apakah Muhammad itu Rob? Rob yang ditujukan kepada pemimpin. Menseret. Pertanyaan saya simple. Apakah Muhammad itu Rob? Jawab iya, jawab bukan. Iya atau bukan? Rob sebagai pemimpin. Rob, Nah, itu oke. jawaban Apakah saya. Allah itu Rob? Rob sebagai Tuhan. Oke, berarti kamu punya 2 Rob, betul? Dua asumsi tergantung maknanya. Tujuannya. Ayo. Dengar, apakah Al-Quran bahasa Indonesia? Al-Quran udah jelas bahasa Arab. Oke, berarti Muhammad itu Rob, betul? Kan saya sudah jawab. Ditanya lagi. Ngapain kamu pakai bahasa Indonesia? Katanya Sampean umat kayak anak TK, asli nanyanya bahasa berulang-ulang. Arab. Bukan umat Sampean terjemahan. kayak anak TK, Kenapa kamu nanyanya tiba-tiba jadi umat berulang-ulang. terjemahan? Kenapa kamu tiba-tiba jadi umat terjemahan?
terjemahan. Ya. Pemimpin itu bahasa apa saya tanya? Pemimpin Kalau Al-Quran, Tuhan itu bahasa apa? Tuhan ya bahasa Indonesia. Oke, apakah Quran bahasa Indonesia? Quran itu bahasa Arab. Oke, berarti nggak usah. Oke, bahasa aslinya Rob ya. Bahasa aslinya Rob, betul? Allah. Nah, Tuhan adalah Allah, Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya, kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Arabnya adalah Rob, betul? Ya bisa, Rob. Oke, Rob. Muhammad dalam kaidah bahasa Arab itu sebagai Robnya umat Muslim, setuju? Iya, sebagai pemimpin. Oke. Kemudian Allah juga sebagai Robnya umat Muslim, setuju? Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai Tuh kan? Tuhan. Nggak bawa bahasa Arab kan? Sang pencipta. Nggak bawa bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Iya, Rob yang ditujukan Oke, kepada Rob. Tuhan. Muhammad juga bahasa Arabnya Rob, betul? Rob yang ditujukan sebagai pemimpin. Tergantung Jadi maknanya, tergantung kamu punya dua Rob, setuju? Tidak bisa dipaksakan. Kamu punya dua Rob, kalau betul? sampean Tuhan, Tuhan anak, Tuhan Bapa. Sudah jelas. Lari ke Tuhan, lari ke pemimpin. Udah dibilang kita lagi nggak bahas bahasa Indonesia, bahas bahasa aslinya. Nekat yang nyata. Enggak nekat saya itu. Sampean nanya. Sampean nanya, saya jawab. Salahnya di mana? Saya ingin supaya kita pakai bahasa aslinya. Jangan pakai terjemahan. Orang Arab bisa nggak ngomong pemimpin? Pemimpin? Apa bisa nggak dia ngomong gitu? Nggak bisa. Dia bisanya ngomongnya Rob, Robbi. Betul nggak? Betul nggak? Rob itu menurut Islam, dengerin, jangan potong-potong, dengerin. Di Islam tergantung makna. Rob itu memang bisa kepada Tuhan. Makna itu bahasa apa? Apa Bisa makna itu bahasa kepada pemimpin, tergantung tujuannya. Pemimpin lagi. Udah kau ke laut sana, botol musuh tengah mati. Lo kalau kalah diturunin. Udah ke laut kau. Pemimpin itu bahasa Indonesia botol, bahasa Arabnya Rob. Ditanya Rob lari ke pemimpin. Botol tengah mati. Kami umat Muslim tidak pakai terjemahan. Sekarang tiba-tiba pakai terjemahan. Aduh. Ayo naik ke sini. Kalau memang kalian betul-betul berilmu, ayo patahkan argumen saya. Silakan. Udah kau akui Muhammad itu Rob, Allah Rob. Robmu dua, betul. Rob kalian itu dua, satunya netek. Gimana? Ayo silakan, Gus Adam, Zain. Selamat malam abangku. Selamat malam, Gus Adam. Silakan nyalakan kamera. Sebentar masih adzan ya, sebentar. Suruh diem dulu. Bisa diem nggak lo? Gue lagi diskusi nih dengan Edis TV gitu. Ya Gus Adam. Ya Anda sambil menunggu azan berhenti nggak apa-apa. Saya bernarasi dulu. Silakan Anda bisukan juga boleh. Jadi gini Gus Adam ya. Saya ini sudah berdiskusi dengan umat Islam selama kurang lebih 13 tahun, Gus. Nah, selama 13 tahun itu, memang saya tidak mendapati satupun orang Islam yang ngerti ajaran agama Islam. Nggak saya dapati. Jadi bagaimana kamu suruh saya simpulkan orang Islam itu ngerti agama Islam? Itu namanya Anda memaksa saya. Sedangkan yang saya dapati orang Islam tuh nggak ngerti ajaran agama Islam. Nah, kalaupun ada orang Islam yang ngerti agama Islam, dia harus bersifat munafik. Seperti yang dilakukan Yusuf PI. Di hadapan saya dia mengakui Islam punya dua Rob. Di hadapan umat Muslim, di hadapan MUI, dia nggak berani, harus mengakui punya satu Rob.
Jadi robnya orang Islam ini kadang satu, kadang dua. Berat. Ya silakan Gus. Silakan, yuk nyalakan kamera. Masih adan Bang, sebentar. Ya sudah, kalau gitu saya turunkan dulu. Nanti kalau udah berhenti azannya naik lagi. Yuk. Kita kasih naik Nurdin saja. Ini tukang ngamuk. Ya, selamat malam Nurdin saja. Marah. Sudah sehat kau, Din? Itu pertanyaan Din. Selalu itu pertanyaan, nggak ada yang lain. Iya, Nurdin. Oke, baiklah ya. Karena dia dipanggil tidak nyapa, jadi kita turunkan. Mungkin dia sudah gemetaran gitu ya. Ada Vika Tarigan. Ini Muslim atau Kristen? Iya Vika. Selamat malam. Vika. Malam Bang Edis, ya. Waduh. Vika Islam atau Kristen, Vika? Muslim Bang. Muslim. Cantik-cantik kok Muslim. Aduh. Beneran Muslim? Iya. Muslimnya dari lahir atau bagaimana, Vika? Ikut suami Bang, tapi ya sama aja belum masuk akalku memang. Nggak masuk akalku. Ini gimana, Vika? Kok nampaknya kurang nyaman? Nggak apa-apa, nggak apa-apa tampil penuh. Berarti kalau Karo itu bilangnya bere atau bere ya? Beru Bang, beru tarigan, nande okay. tigan. Beru tigan, oke, ya. Oke, gimana ini Nande Tigan ini? Bagaimana latar ceritanya? Bagaimana asal usulnya kok bisa begini? Silakan. Ini mohon maaf semua ya, maksudnya bukan menyindir agama lain gitu. Iya. Cuman awalnya hati-hati itu pilihan katanya ya, nanti digeruduk nanti. Pilihannya anu aja. Pilihannya dipilih kata-kata yang bagusnya. Silakan. Awalnya itu kan mualaf tuh Bang, tapi semakin dipelajari tuh kok makin nggak masuk akal. Oke, terus ya aku juga perlahan nih mau ngajak suami biar kembali dibaptis tuh nah. Oke, ya. Jadi begini Nande Tigan ya. Di inbox saya, di kotak masuk saya itu ada banyak sekali, nggak karu-karuan banyaknya orang-orang yang seperti dirimu. Jadi dia tadinya mualaf, entah perempuannya entah lakinya begitu, karena pernikahan. Kemudian setelah nonton saya, dipelajarin. Dia mualaf tuh bener-bener, dia mualaf tuh tadinya bener-bener karena iya Islam tuh benar gitu. Tapi setelah nonton saya dicek sama dia, saya pelajarin. Bener semua yang dia makanya akhirnya pengen meninggalkan agama Islam. Nah, jadi maksud saya begini. Jadi maksud saya begini Nande Tigan. Kalau di channel saya ini kan saya khusus channel mengekspos agama Islam. Nah, adapun orang-orang yang sudah pengen masuk agama Kristen, itu bukan tugas saya lagi, itu tugasnya gereja terdekat. Begitu. Iya Bang Edis. Ini nah Bang Edis, kayak mana ya aku bilang? Kayak mana ngejelasinnya biar lakiku itu mau gitu nah, aku bingung juga. Nah, harus pelan-pelan. Pertama-tama gini, kalau menjadi orang Kristen itu jangan di mulut saja. Di mulut bilang mengasihi, di mulut bilang mengampuni sesama, tapi nggak sesuai dengan yang di mulut. Jangan begitu. Pertama, kita itu bisa merubah seseorang tanpa ngomong dulu, dengan perbuatan. Artinya apa? Artinya di sini Nande Vika itu harus mencerminkan ajaran Kristen yang sungguh-sungguh. Kemudian baru ngomong.
Pertama itu tingkah laku dulu, perbuatan. Yang dilihat orang tuh pertama perbuatan, bukan omongan. Kalau ngomong mah gampang begitu. Termasuk saya juga begitu. Yang dilihat pertama itu tindakannya. Nah, baru sosok orang ngomong gitu. Baru kita bisa dipercaya gitu. Nah, setelah ngomong, nah nanti kalau misalnya dia masih logikanya masih agak-agak melawan, ajak saja nonton Edis TV bareng-bareng. Nobar. Begitu. Itu Bang Edis, kami juga udah sering ngobrol gitu kan. Terus tapi dia nggak mau nonton Bang Edis. Dibilang apalah itu yang dinaikin juga yang nggak tahu agama gitu. Makanya Atau begini, atau suruh dia ke sini gimana? Coba suruh dia ke sini. Coba suruh dia ke sini coba. Buktikan apakah yang saya naikkan itu yang kurang ngerti agama. Kan saya sering bilang, tolong yang naik ke sini ustadz-ustadz gitu. Aku capek aku debat sama dia tuh, aduh. Ya, memang bilang? tidak semudah itu, Kak Vika ya. Jadi memang itu proses yang panjang. Bayangin loh, udah dari kecil Muslim, ya kan udah dicokokin, bahkan udah diazanin di kuping. Waktu lahir. Jadi apa namanya, roh Islam itu udah mengakar gitu. Itu nggak gampang nyabut itu, nggak gampang gitu. Dia harus betul-betul mendalami agama Islamnya itu. Makanya saya pernah bilang, seseorang yang sungguh-sungguh mendalami agama Islam, itu makin mendekati dia akan meninggalkan agama tersebut. Gitu. Memang Bang, aku aja semenjak nonton Abang, semenjak cari juga, cari tahu sendiri juga, ya ampun kok ngeri kali. Nabi kayak mana itu pikir. Iya benar. Nggak masuk akal. Tapi nanti kalau suami tahu nanti dia nggak marah. Oh enggak, aman aja. Cuman cara jelasin aku itu nah, biar dia mau itu aku masih susah. Iya, oke. Mungkin kapan-kapan bolehlah suaminya ajak diskusi lah, nggak usah debat lah, diskusi begitu. Kita diskusi. Ya, Bang. Salah satunya misalnya ini nih kan, Muslim itu kan sering bilang Kristen Tuhan 3. Nah, ini saya sudah membuktikan orang Muslim itu robnya 2. Begitu. Seperti itu. Makanya aku bilang juga sama dia kan Bang Edis, kenalin dulu Yesus bukan Isa, itu dua pribadi yang berbeda. Betul. Itu nggak sama. Tidak sama. Isa itu kalau dalam sudut pandang kajian saya sudah mengkaji agama Islam itu sudah 13 tahun. Isa itu adalah sosok fiktif atau sosok Yesus KW atau Yesus palsu. Buatan Arab begitu. Iman tanpa fakta sejarah kan berarti iman yang mati ya? Betul. Makanya orang Islam ketika ditanya Isa itu pernah hidup di mana, mereka nggak mungkin mereka tidak nebeng di Kristen. Misalnya gini, pernah ada satu acara ya, acaranya Dondi Tan sama Richard Lee. Nah, Richard Lee itu nanya begini, Ko Dondi, murid Nabi Isa itu berapa? Maka Dondi menjawab 12. Dari mana dapat angka 12? Dia harus mengait-ngaitkan sosok Isa itu dengan Yesus. Kalau enggak, sosok Isa ini menjadi tokoh dongeng fiksi. Gitu. Jadi harus ditempelin ke Yesus. Maryam gitu. sejalan sama Harun, kan Harun itu di zaman Musa kok. Aduh, nggak masuk akal gitu. Iya. Misalnya kata-kata sapaan kepada Maryam itu kan, ya ukta Harun begitu. Itu juga kalimat-kalimat yang bermasalah begitu. Kok ngarang bebas, maaf bukan menyindir. Iya, jadi memang setiap Muslim yang mempelajari agama Islam, makanya sudah pernah saya bilang, pasti mereka itu semakin dekat kepada pintu gerbang untuk meninggalkan agama tersebut. Doain ya Bang Edi supaya kami dibaptis lagi. Amin. Makanya ini tugas-tugas gereja-gereja setempat ini. Makanya gereja itu harus keluar begitu, jangan di nongkrong di bangunan terus. Gitu. Makanya paham bahwa gereja adalah sebuah bangunan itu harus dirubah mindsetnya. Gereja itu harus keluar juga gitu, menjangkau orang-orang seperti Kak Vika Tarigan ini begitu. Ya, jadi datangilah gereja terdekat, ajak ngobrol, share. Makanya di gereja itu memang harus udah waktunya diajari edukasi tentang Islam, gitu. Biar tidak banyak jemaat-jemaatnya yang seperti Vika Tarikan ini, gitu.
Seperti itu. Soalnya kan Jadi di Kristen tuh kalau sebelum nikah bukan suaminya, bukan ikut suaminya, malah suaminya yang ikut Kak Vika tarigan gitu harusnya. Gitu. Jadi datangi gereja terdekat, cari gereja juga gereja yang sehat. Banyak juga gereja yang tidak sehat, yang pengajarannya tidak biblikal, tidak alkitabiah. Banyak juga gereja begitu. Makanya datangi gereja yang sehat, yang gembalanya itu juga yang biblikal pengajarannya begitu. Oke, Bang Edis. Oke. Perlahan pasti bisa. Dalam nama Yesus pasti Amin, bisa. amin, amin. Gitu aja ya, Kak Vika tarigan ya. Oke, Bang. Oke, terima Makasih ya, Bang. kasih. Terima Kali aku kasih. naik. Makasih, Bang. Saya turunkan ya. Oke, saya turunkan. Iya, itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, saya itu tugasnya teman-teman hanya untuk mengekspos saja. Jadi kita itu kan apologet ini kan banyak. Apologet Kristen ini kan banyak kan. Bukan cuma saya aja. Kita itu ibarat kata di sebuah bola, tim sepak bola, ada kiper, ada back, ada gelandang, ada sayap, ada penyerang. Nah itu. Jangan dipaksa. Kamu harus jadi baik juga kadang-kadang. Nggak bisa teman-teman ya. Jadi biarkan sesuai dengan talentanya masing-masing. Nah, kalau saya itu memang lebih senang jadi striker. Saya itu mengekspos begitu. Nah, tugas orang-orang yang menjelaskan kekristenan ya tugas kalian ya, bapak-bapak gembala begitu. Jangan saya borong semua. Ya. Saya tugas masing-masing. Oke? Seperti itu. Oke, kita kasih naik lagi ada kita kasih naik ada Bang Sahrul. Bang Sahrul. Pasaribu. Oke, salah pencet nih. Iya, Pasaribu, selamat malam, Bang. Malam. Muslim? Batak ada Batak. Oke, Kristen. Oke, kita undang yang Muslim dulu ya, Bang ya. Halo? Oke, saya turunkan dulu ya. Teman-teman sekalian, kita berikan kesempatan kepada yang Muslim ya, teman-teman ya. Kita kasih mereka panggung, kita kasih mereka kesempatan untuk menjawab ya, untuk membantah argumen-argumen yang saya berikan. Seperti itu ya. Oke, ada Victor Oi Oi. Ya, Victor, selamat malam. Muslim, Bang. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati Bang Edis. Amin. Kristen lagi. Gimana, Bang? Amin. Saya turun, Bang ya. Oke, saya Dalam turunkan nama ya, Bang Yesus. ya. Saya turunkan. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya. Kalau Anda Muslim, silakan Anda ajukan permintaan naik. Kalau Kristen, teman-teman, kalau tidak ada yang mau disampaikan atau hal-hal yang penting, teman-teman jangan naik ya. Supaya apa? Supaya yang Muslim jangan ketimpa ya, jangan tertimpa oleh kalian seperti itu ya. Bang Sahrul, ini yang kemarin lagi. Susah bakau deh, susah bakau Sahrul diskusi bakau lagi. selalu menurunkan. Apa sudah nggak ada umat Muslim yang lain, Sahrul? Kapok itu. Kamu lagi, aduh. Nah, tapi kamu takut. Kau takut. Jangan Sahrul, diturunkan. kamu kurang kapok bagaimana lagi? Semua sudah kamu iyakan. Saya jawab. Kamu turunkan saya. Macam mana sih kau ini diskusi begini nih? Ya sudah, sekarang nih, baik. Kamu tuh selalu Sekarang bilang begini, bos kamu apa, akui nggak? Gini, nih. Sarul. Nah inilah kau kalau ketika Oke, saya oke, ngomong lanjut. kau nggak ini. Coba kau tenang dulu. Coba kamu bisa nggak duduk begitu yang bagus? Jangan jalan ke sana ke sini. Yang jelas dulu Sahrul. Tuh kamu gelap lah ini. Kok nggak pernah jelas? Sabar kau. Cuman sih kurang jelas. Sahrul, betul atau Oke. tidak Sahrul bahwa Muslim itu punya dua Rob? Tertulis di mana?
Baik. Ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, baik. Coba bukakan Quran surat Yusuf ayat 23. Rob ya, jangan Rob bil alamin. Ya. Yang saya tanya juga Rob gimana sih? Oke, mana Quranmu? Rob bil alamin itu sama Rob itu tidak sama. Yang saya bahas Rob atau Rabbul Alamin? Ya, kalau Rob bil alamin itu merujuk kepada Dikan. Apakah saya membahas Rob atau Rabbul Alamin? Baru ambil HP dulu. Jangan turunkan saya, Dis. Jangan turunkan saya. Ambil HP Baik, dulu. nggak apa-apa. Kita masih turuti ya. Nggak apa-apa. Teman-teman sambil menunggu Bang Sahrul ya, teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang suka dengan channel Edis TV ya, teman-teman bisa follow ya. Jangan lupa untuk memfollow akun asli saya. Ini adalah akun asli saya ya teman-teman ya. Dan yang di YouTube juga teman-teman follow akun asli saya ya. Oke, silakan. Surat berapa itu, Edis? Surat Yusuf itu surat yang ke-12. Ya, Yusuf ya. Apa? Surat Yusuf 12 ya? Ya, surat Yusuf itu surat yang ke-12. Ayatnya yang ke-23. 23? 23 ini. Oke. Yusuf Dan berkata wanita itu, kata-kata Yusuf berkata itu coba. Wanita yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya, dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh tuanku Oke, stop. telah memperlakukan. Stop. Di situ ada kata sungguh tuanku, betul? Ya, sungguh tuanku. Coba cek. Itu kata tuanku itu ditujukan ke siapa itu? Itu kata, tunggu dulu, cek di tafsirannya dulu ya. Saya tidak mau tafsirkan sembarang, Pak. Baik, silakan. Setelah diuraikan tentang kurnia Allah kepada Yusuf berupa ilmu, pengetahuan, dan kenabian ketika dewasa. Berikut ini menjelaskan sisi lain yang dialami Nabi Yusuf, yaitu godaan istri. Cek lagi yang lain. Nah, itu merujuk ke kamu Yusuf. diskusi, di sini kamu baru belajar. Belajar di situ merujuk. Bukannya kamu itu pelajari Yusuf itu, sebelumnya, tuanku. kamu belajar baru sini. Gimana sih? Pertanyaan saya Yusuf itu, simpel. tuanku, bukan Ketika tuan. Yusuf berkata, sungguh tuanku, itu kata tuanku itu ditujukan Yusuf kepada siapa? Oh, kepada siapa? Bukan aku dengan. Di mana di sini berkata, Edis? Yusuf sini, Yusuf berkata, aku berlindung Sungguh kepada tuanku. Allah, betul? Sungguh tuanku. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Nah, sungguh tuanku Ya, itu siapa maksudnya Yusuf itu? Yang memperlakukan Yusuf dengan baik itu? Ini masuknya di sini tuanku ya. Iya, siapa Yang itu kamu tuanku pertanyakan itu? seperti apa? Sabar dulu ya, Edis ya. Kita cek dulu. Di sini kau baru belajar. Kata jangan tuanku dulu, itu ditujukan Yusuf kepada suaminya, si perempuan yang sedang menggoda itu. Saya tahu, iyalah. Di sini kita cek dulu tafsirannya dulu. Sekarang gini saja, kamu akui tidak Yusuf berkata dengan sungguh tuanku itu, kata tuanku itu merujuk kepada istrinya Zulaika itu, suaminya Zulaika itu, betul? Kita ini bahas yang mana ini yang kau bilang Udah, ini? kau Kita ke laut bahas- sana. Kau ke laut sana. Kau nggak ngerti apa yang dibahas. Oh. Kata tuanku itu ditujukan kepada Al-Aziz, suaminya Zulaika, seorang wanita yang sedang menggoda dirinya dia. Gimana sih kamu? Makanya saya bilang teman-teman, Muslim punya dua rob, tapi nggak sadar karena membaca Al-Quran tanpa tahu artinya. Kata Ustadz Munzir Situmorang, seperti keledai. Bang, kenapa bang kau bilang Muslim seperti keledai? Yang bilang Muslim seperti keledai bukan saya. Yang bilang Muslim itu seperti keledai namanya Ustadz Munzir Situmorang.
gimana sih? Ya, apa mau saya turukan gayanya Ustadz Munzir Situmorang? Kita bangga berbahasa Arab, tetapi tidak mengerti maknanya. Kita bangga mengucapkan bahasa Arab, tapi tidak mengerti maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Itu suaranya Ustadz Munzir Situmorang. Bagi muslim-muslim yang menganggap atau mengira bahwa itu karangan saya, nih saya putarkan ya. Saya putarkan pernyataan Ustadz Munzir Situmorang bahwa umat Islam itu macam keledai. Perhatikan. Nanti dibilang saya penistaan. Bukan saya yang ngomong. Perhatikan. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Menjadi keledai. Ayo silakan. Itu bukan saya yang ngomong teman-teman ya. Coba kalian sadarilah, betul nggak sih ketika kalian baca Quran, kalian baca Alif Lam Mim. Apa artinya? Kagak tahu. Itu ketika Muslim baca Al-Quran tidak dibaca artinya, akhirnya nggak tahu kalau robnya ada dua. Nekat yang nyata. Yo silakan. Kita kasih naik lagi yang Muslim ya. Kita berikan kesempatan kepada yang Muslim untuk membantahnya. Silakan. Yang Kristen-Kristen tolong ya, jangan mengajukan permintaan naik dulu. Berikan dulu kesempatan kepada Muslim-Muslim supaya jangan terkesan kita mau menang sendiri. Ya. Kita kasih mereka panggung untuk membantahnya. Kita kasih naik ada Father Son. Ya, selamat malam Father Son. Silahkan nyalakan kamera. Father Son, silahkan nyalakan kamera. Oke, karena tidak nyambung-nyambung saya turunkan. Pastikan teman-teman sinyal Anda kuat ya. Sinyal Anda ketika Anda mau naik ke TikTok itu harus 4 bar penuh ya. Penuh itunya. Kalau tinggal 2 bar, 3 bar nanti suka nyangkut di sini. Eka Nuwu, silakan nyalakan kamera, Bang Eka. Halo Bang Eka. Iya, ya. Muslim, Bang? Kristen, Bang. Kristen. Kristen. Tapi bentar dulu. Gimana, Bang? Gini, Bang. Saya sudah sering ngikutin Abang di PT-PT Abang dan sebagainya. Memang saya orang Kristen, Bang. Cuma apa enggak gini loh, Bang, membahas dengan teman Muslim kita, Bang. Dengan maksudnya cara gimana? kita ya kita mengeksposkan hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka, keyakinan mereka. Apa kita enggak inilah, Bang, batu sandungan jadi ke orang Kristen, Bang? Maksudnya? Ya, dengan kita sebagai orang Kristen membahas agama orang lain, apa kita tidak jadi batu sandungan? Tidak. Justru ketika kita membahas agama Islam, maka kita menjawab mereka. Mereka kita berikan jawaban. Karena selama ini mereka sering membahas agama Kristen, tapi tidak ada orang Kristen yang berani menjawab. Bukan tidak berani, kalau nanti dijawab, nanti digeruduk polisi. Gitu.
Oke Bang Eka, karena saya mau naikkan muslim-muslim, jadi saya undang yang muslim dulu ya Bang ya. Ya, siap. Oke, saya Makasih. turunkan dulu Bang Eka ya. Kepada teman-teman yang Kristen, saya mohon dengan sangat, saudara-saudaraku yang Kristen, tolong perhatikan layar Anda. Apakah Anda sedang mengajukan permintaan naik? Kalau Anda mengajukan permintaan naik, tolong dibatalkan. Kasih kesempatan yang muslim, ya. Karena begini teman-teman, kalau kita bahas agama Islam, tidak ada orang Islamnya. Gitu loh. Saya ingin membuang kesan itu. Ya. Kalau orang Islam bahas agama Kristen seperti Abdul Somad, ya kan? Mereka bahas agama orang Islam bahas agama Kristen nggak berani ada orang Kristen di situ. Nah, kita jangan seperti itu. Kita harus sebaliknya, ya. Ini ada 14.000 orang loh ya. Jadi teman-teman yang Kristen batalkan permintaan naik ya. Kasih yang muslim, kesempatan yang muslim. Oke? Adapun teman-teman Kristen, kalau kalian memang benar-benar mau support, ya benar-benar pengen mendukung acara Edis TV, teman-teman bisa melakukan hal-hal yang paling sederhana. Cukup like, ya kan? Klik suka acara ini gitu. Kemudian follow, ikuti akun yang asli ya, jangan ikuti akun yang bodong. Akun bodong ya, akun palsu yang mengatasnamakan Edis TV, jumlahnya ada 160 lebih. Follow yang asli. Yang asli cuma ada 2. Ya. Yang ini yang kalian tonton ini, Edis TV ini, dan yang saya ikuti di sini. Saya hanya mengikuti 1 orang, itu akun asli saya itu cuma 2 itu. Ya. Perhatikan, pilih ke akun utama, follower saya itu 400.000 lebih, kemudian follow akun yang saya ikuti di akun tersebut. Begitu. Nah, adapun teman-teman juga yang mau mensupport secara dana, mau mensupport pendirian Rumah Apologet, teman-teman juga bisa mampir ke profil nih. Klik profil, nanti di beranda saya itu ada kolekte. Kalau teman-teman ingin berkolekte, seperti itu ya. Pada teman-teman yang nggak ngerti, karena banyak juga, apa itu beranda, apa itu. Karena saya heran ya, penonton ini itu masih banyak yang, ya gimana ya. Nggak ngerti kita ngomong beranda, klik profil, itu nggak ngerti mereka. Ya, karena mungkin Indonesia mengenal internet baru tahun 2025 Januari. Iya, ya. Makanya teman-teman klik beranda. Nah, nanti di beranda saya itu ada kolekte pendirian Rumah Apologet. Nah, di situ teman-teman klik saja itu. Linknya itu. Apa itu Bang link lagi? Aduh, pusing saya. Apa sih link itu? Gini ya, nih, saya tampilkan saja langsung di depan nih. Nah, ini. Nah, kepada teman-teman yang suka ngebet, pengen naik, apalah segala macam, teman-teman daripada teman-teman mengajukan permintaan naik, daripada teman-teman pengen apa, teman-teman supportnya itu di sini aja. Nih, kita ada kolekte untuk Rumah Apologet yang mau kita dirikan di sini. Semoga akhir tahun itu sudah berdiri, teman-teman ya. Kalau tidak ya berarti tahun depannya lagi begitu. Nah, support di sini. Ya, tangkap saja layarnya. Kalau teman-teman punya berkat berlebih, teman-teman bisa nih mengirim berkat, mengirim supportnya untuk pendirian Rumah Apologet di sini. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Silakan ya teman-teman ya yang muslim. Silakan ajukan permintaan naik. Oke, ada tadi saya lihat ada pejuang subuh. Nah, ini pejuang subuh. Yuk, silakan. Pejuang subuh, selamat malam Bang Pejuang subuh. Silakan nyalakan kamera. Tunggu, bagaimana caranya? Tunggu. Saya kasih naik dulu. Kan nggak ngerti kan cara nyalakan kamera kan? Tunggu setan kan. Memang berat. Nih, itu sudah saya bantu kamu menyalakan kamera. Tunggu. Kau tidak mengerti arti tunggu kah? Tunggu. Tunggu kamu. Lihat nih kalau ngomong di kolom komentar, naikkan saya, tidak berani naikkan saya. Setelah saya naikkan, tunggu. Kau nanti naik lagi kalau udah siap. Kita kasih naik Revi Lestari.
Ya, selamat malam Bang Revi Lestari. Revi? Oke, macet ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada Lina Fitriani. Lina Fitriani. Selamat malam Lina Fitriani. Aduh. Serak teman-teman. Halo Lina. Lina Fitriani, selamat malam. Gelap kan? Ya, mungkin Lina Fitriani nanti kalau mau naik lagi, cek jaringan internet ya. Halo? Halo? Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Lina, nyalakan kamera. Nggak bisa dinyalakan. Apa sebabnya tidak bisa dinyalakan? Tombolnya ketinggalan di Arab Saudi kah? Atau bagaimana? Oh iya, saya di Arab Saudi. Memang. Teman-teman sekalian jangan heran ya. Orang Islam itu boleh bohong dalam 3 hal. Jadi kalau orang Islam bohong, jangan heran. Aku nggak bohong. Soalnya apa ya? Orang Kristen yang bohong. Oke lah, baik. sama Kalau orang Islam. Lina malu jadi Gitu, orang Islam, malu orang Islam dilihat itu orang nggak pernah sebagai bohong. orang Kalau Islam, jadi saya bohong turunkan lah. saja ya. Banyak bohongnya. Mohon maaf ya, saya turunkan. Kepada teman-teman muslim yang mau naik, naiklah Anda, tapi Anda kalau tidak bangga lagi dengan keislaman, malu dilihat orang jadi orang Islam, Anda saya turunkan. Ya. Ini khusus muslim yang masih bangga dengan keislamannya. Oke, kita kasih naik ada Nur Awal. Nur Awal. Wah, macam Fir'aun laknatullah. Fir'aun laknatullah. Ya, Nur Awal. Ya. Malam. Silahkan nyalakan kamera Anda. Iya. Jangan separuh-separuh Bang, wajahnya Bang. Jangan merokok Bang, tahan dulu, tahan ya. Saya tahu, Anda Muslim ya? Muslim. Muslim. Saya tahu memang ketika Anda sedang membahas Allah dan Muhammad, Anda sambil merokok, tahu, tapi tolong jangan lakukan itu di muka umum ya. Nanti muslim-muslim yang lain. Tadi Anda merokok. Jangan merokok walaupun Anda pantas membahas Allah sambil merokok-merokok. Tapi jangan lakukan itu ya. Oke. Gini. Apakah Anda ini sudah lama nonton Edis TV atau baru-baru saja? Pentingnya. Kabur. Bang, temanya janganlah berat-berat Bang. Nanti mereka meninggal dunia. Makasih Hananta, makasih Hananta. Bikinlah tema yang ringan-ringan Bang. Jangan kau tanya sama Islam itu Bang yang berat-berat. Tanyalah kepada mereka, apa hukum minum Coca-Cola? Pak Ustadz. Oh Pak Ustadz, apa hukumnya minum Coca-Cola Ustadz? Kalau itu pertanyaanmu, ngantri itu muslim yang naik nanti. Tapi kalau pertanyaanmu seputar Al-Quran, ya susah mereka naik ya. Tapi nggak apa-apa, kita masih coba ya. Kita kasih naik aja Aji Syafiq. Aji Syafiq, selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Bang, Bang Aji Syafiq, nyalakan kamera Anda. Silakan. Tapi saya nggak pakai baju, Bang. Panas. Ya, walaupun memang Anda pantas membahas Allah dan Muhammad tuh nggak pakai baju, karena mereka berdua itu tidak pantas dibahas sambil pakai baju, betul? Betul.
Nggak boleh menghujat bang, nggak boleh. Nggak kita boleh menghujat gitu. Kanda mau bahas Allah dan Muhammad nggak? Saya mau bahas Yesus. Kenapa Anda takut membahas Allah dan Muhammad? Enggak, nanti kita bahas Muhammad. Saya mau bahas Yesus. Bang, kita itu ada tema bang. Nih loh temanya. Temanya Muslim itu punya dua Rob, tapi nggak sadar. Terus? Oke, tahu Anda penyebab Muslim tidak sadar punya dua Rob? Coba jelaskan. Karena baca Quran tidak dibaca artinya. Dibaca Arabnya saja tanpa mengerti apa yang dibacanya. Seperti keledai. Dari mana kau tahu orang tidak tahu artinya? Oke. Waktu abang baca Quran, abang ngerti artinya? Ya ngerti lah. Ngerti. Boleh kita tes? Kau ini mau mengajak saya sedangkan kau Loh, tadi abang bilang abang ngerti artinya waktu baca Quran. Giliran dites, kau gimana? Masih mendingan orang Kristen baca terjemahannya, pasti ngerti. Orang Islam nggak pernah baca terjemahannya, dibaca Arabnya. Sekarang saya baca bang. Kau bisa baca nggak? Begitu kan konsepnya. Kok jadi saya? Yang kita bahas, Anda kan sering membaca Al-Quran. Betul? Ya, sering. Oke. Ketika Anda membaca Al-Quran, Anda tahu nggak artinya itu? Ya tahulah artinya. Boleh kita tes? Kau ini mau ngetes saya sedangkan kau tidak. Oke, baik. Baik. Nih bang ya, kita bukakan Quran. Nih, saya kasih Anda contoh. Bentar. Kita tes ya teman-teman ya, apakah Muslim itu ketika membaca Quran dia mengerti artinya? Oke. Nih. Kita buktikan. Kalau saya ngomong fitnah, saya lompat dari Monas. Kalau saya ngomong fitnah, berani-beraninya Anda mengatakan saya tidak mengerti apa namanya. Sebentar, sabar. Kita cek yang gambar saja ya. Sebentar. Kita ambil satu surat saja. Kepala lambat kau nih, kau pun gak bisa baca. Wow, baik, dia cepat-cepat dia ternyata teman-teman. Baik. Yang banyak palsu itu mencret kau. Oke, baik. Saya balikkan kamera saya. Baik. Kita akan baca ayat Al-Quran. Apakah Muslim mengerti artinya? Oke. Baik. Ini ya, layar penuh ya. Layar penuh. Oke. Ini bacanya apa bang? Kola, betul? Betul. Oke, apa arti kola? Arti kola? Menseret. Sudah saya bilang teman-teman, Muslim paling ahli, paling pakar baca huruf Arab. Giliran suruh ngertiin menseret. Kola artinya berkata. Innama ana. Oke, tahu nggak apa arti innama ana? Waduh, menseret lagi. Innama ana artinya sesungguhnya aku. Waduh, saya jadi guru ngaji, nggak dibayar lagi jadi guru ngaji. Terus. Innama ana. Oke. Rasul. Innama ana rasulu. Oke, betul. Terus. Seorang utusan. Oke. Coba ini Anda baca.
Kau baca dulu, kau baca terus. Anda saja nggak bisa baca. Saya mau dengar kau dulu, kau baca. Berat saudara-saudara. Memang saya bilang teman-teman, ketika Muslim baca Quran, dia tidak mengerti artinya, makanya nggak tahu di situ Muslim punya dua Rob. Baca dulu, baca betul apa enggak Gini bacanya. Bang, dengar ya. Nanti makin banyak Muslim yang tahu nggak? Sehabis saya siaran, itu Muslim-Muslim pada inbox saya. Mulai dari inbox nggak jelas, inbox ngancem-ngancem lah, inbox lain-lain lah. Saya cuma bilang begini, rata-rata dia bilang begini, kamu kok beraninya ngadepin Islam awam? Nah, saya tidak mau nanti mempertahankan Anda di sini lama-lama, nanti mereka inbox saya terus, kamu berani sama Islam awam, kamu nggak berani naikkan saya. Jangan fitnah. Terus apa yang mau kita bahas? Kau saja nggak ngerti ajaran agama Islam kok. Oke. Sekarang saya mau bahas tentang Yesus. Gimana? Sudahlah, saya mau mengundang Muslim yang ngerti ajaran agama Islam dulu, ya. Selamat malam. Saya ngerti kok. Ngerti apanya? Ngerti apa? Ayo, silakan. Yang marah sama saya itu teman-teman, gara-gara saya katanya menaikkan Islam yang nggak tahu apa-apa. Kan saya sudah mengundang Muslim yang tahu apa-apa. Gimana? Ahmad Yusuf Mandala. Ya, selamat malam Ahmad Yusuf Mandala. Ya, malam. Muslim ya, Bang? Ya, Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi. Ya, silakan. Ya. Mau Bang tanya dulu nih, Bang. Gimana? Mau tanya dulu. Iya, apa, Bang? Atas dasar apa Bang Edis tafsirkan itu Al-Quran? Saya tidak menafsirkan, saya hanya membacakan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Enggak, Al-Quran itu tidak sembarang tafsir, Bang. Harus punya ilmu seperti nahwu sorof. Baik, baik. Berbeda dengan Alkitab, Bang, sesuai arti. Baik, kita buka Al-Qurannya ya.